Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa saling berwasiat dengan sesama untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan umat beliau, dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang insyaallah akan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kejayaan dan kemuliaan yang dicapai seseorang, baik itu oleh pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa, tidak menutup kemungkinan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusia tidak menuruti petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena itu kehancuran atau keruntuhan harus kita cegah dengan lalu memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyelamatkan diri kita dari kehancuran, sebagaimana dalam sabdanya, "Thalathun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal 'alaniyati wal 'adlu fir ridha wal ghadabi wal qasdu fil faqri wal ghina." Yang artinya, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan, yakni takut kepada Allah baik pada waktu sembunyi atau sepi maupun terang-terangan, berlaku adil pada waktu rela dan marah, dan hidup sederhana baik waktu miskin maupun kaya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis di atas tadi ada 3 petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran, agar selamat dalam hidup di dunia atau di akhirat nanti. Karena itu 3 petunjuk Rasul ini perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini, manusia tidak akan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus kita pahami, takut pada Allah adalah takut pada murka, siksa dan azabnya, yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan mendatangkan siksa, azab dan kemurkaannya tersebut. Rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan juga dimanapun kita berada, karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita lakukan. Di sisi lain, kita harus selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala
kapanpun, dimanapun, dan dalam hubungan dan kondisi apapun. Juga atau dalam istilah Arabnya disebut taqarrub ila Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala setiap orang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang yang dengan mudah menerima pola mengubah dari yang tidak benar menjadi benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Al-Fatir, surat Fatir ayat 18. Yang artinya, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat, dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian faktor yang kedua yang membawa manusia pada keselamatan adalah berlaku adil. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat juga akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita berlaku adil, baik adil untuk orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Jangan sampai seseorang berlaku adil kepada orang yang disenanginya dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutup-tutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, meskipun kesalahannya sangat besar. Sementara itu, orang-orang yang tidak disukainya, jangankan diberi kemudahan, kesalahan kecil pun diberi hukuman dengan sangat berat sehingga melebihi batas kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlaku adil. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hidup sederhana baik di waktu fakir maupun di waktu kaya? Hidup sederhana memang harus dijalani dengan dua keadaan. Saat kaya, orang harus tetap sederhana sehingga ia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia dan bermewah-mewah. Sedangkan di waktu miskin, seseorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang memang dibutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebihan oleh si miskin. Si miskin tidak perlu berpenampilan atau bergaya hidup seperti orang kaya kalau memang ia tidak mampu. Dengan demikian, pola hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi seperti sekarang ini, dan bukan hanya untuk yang miskin, tetapi juga untuk yang kaya. Akhirnya, semakin kita sadari bahwa kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat hanya bisa kita raih manakala kita jalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, menyelesaikan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan dan keagungan pribadi sebagai muslim. Semoga kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم
لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ورسولنا والمصطفى ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المخربة والشدائد والزنا والزلازل والزنا والربا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.